Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kita. Tentunya masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Materi kita masih teks puisi dan hari ini lanjutannya yaitu tentang ciri kebahasaan teks puisi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah belajar diharapkan kalian mampu menentukan ciri-ciri kebahasaan teks puisi. Baiklah, akan Ibu jelaskan mengenai materi kita hari ini. Setiap teks pasti memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan teks lain. Begitu pula dengan teks puisi yang memiliki ciri-ciri kebahasaan, di mana ciri-ciri tersebut membantu memudahkan pembaca untuk lebih mengenal puisi. Adapun ciri-ciri kebahasaan teks puisi ditandai dengan adanya 1. Pemadatan bahasa, 2. Pemilihan kata khas, 3. Kata konkret, 4. Pengimajian, 5. Irama atau ritme, dan 6 adalah tipografi. Ciri kebahasaan puisi yang pertama yaitu pemadatan bahasa. Pemadatan bahasa dalam puisi adalah bahasa yang dipadatkan sedemikian rupa oleh penulis agar kata-kata dalam puisi seakan-akan bernyawa sehingga mampu mempengaruhi pembaca. Sebuah puisi bukan hanya sekedar deretan kata-kata yang tidak berarti, yang disusun menjadi kalimat dan paragraf. Bahasa puisi sendiri dipadatkan oleh penulis agar bermakna seolah-olah hidup dan bisa menyihir pembaca. Ciri kebahasaan puisi yang kedua yaitu pemilihan kata khas. Maksudnya di sini adalah penyair harus memilih kata-kata khas, kemudian mengolahnya sehingga puisi yang ditulisnya semakin bermakna. Penyair diibaratkan seperti seorang koki yang sedang meramu bumbu-bumbu agar dapat menghasilkan masakan yang lezat. Bagi penyair, bumbu-bumbu tersebut adalah kata-kata. Oleh karena itu, penyair harus merasakan kata-kata yang diramunya atau diolahnya, sehingga puisi yang ditulisnya semakin penuh makna. Adapun faktor pertimbangan dalam memilih kata-kata adalah makna kias, lambang, dan rima. Ciri kebahasaan puisi yang ketiga yaitu kata konkret. Maksudnya adalah penulis harus pintar menggambarkan sesuatu secara konkret atau terwujud. Agar dirasa lebih jelas, penyair haruslah memilih kata-kata yang terkesan menyentuh. Saat akan menulis puisi, ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau terwujud. Oleh karena itu, maka penulis harus memilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan yang dirasakan lebih jelas bagi penyair sendiri. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu pengimajian. Pengimajian sendiri berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas keinginan penyair sehingga menggugah rasa imajinasi pembaca. Pengimajian terbagi lagi menjadi 1. Imaji visual atau penglihatan, yaitu menampilkan kata-kata tertentu yang tergambarkan dan dapat dilihat oleh pembaca. 2. Imaji auditif atau pendengaran, yaitu penciptaan ungkapan dari penyair dan pembaca seolah-olah dapat mendengarkan suara seperti yang digambarkan dalam puisi yang ditulis oleh penulis. 3. Imaji taktil atau perasaan, penciptaan ungkapan dari penyair untuk mempengaruhi perasaan pembaca sehingga pembaca larut dalam imajinasi penulis. Ciri kebahasaan yang kelima adalah irama atau ritme. Irama atau ritme dapat berupa pengulangan bunyi, pengulangan kata, pengulangan frase maupun kalimat.
Selain itu, irama juga berarti pergantian, keras lembut, tinggi rendah, atau panjang pendeknya, serta kata yang berulang-ulang. Ciri kebahasaan puisi yang keenam atau yang terakhir adalah tipografi atau tata wajah. Tipografi dalam puisi adalah tatanan larik, bait, kalimat, frase, kata dan bunyi yang menghasilkan bentuk fisik yang mendukung isi, rasa, dan suasana sebagai pembeda penting antara puisi dan prosa. Tipografi merupakan pembeda yang paling awal dilihat untuk membedakan antara puisi dengan prosa fiksi dan drama. Karena merupakan pembeda penting, maka baris-baris puisi tidaklah harus diawali cara menulisnya dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan. Atas dasar hal itulah, maka muncul berbagai tipe atau bentuk tulisan puisi. Contoh adalah puisi Tragedi Wingka dan Sihka. Silahkan diamati bagaimana contoh bentuk tulisan puisi ini. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai ciri-ciri kebahasaan puisi. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semakin menambah wawasan kalian. Sampai ketemu kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.